warahmatullahi wabarakatuh. Saya Qonitatun Nurul Fauziah dari Prodi Hukum Keluarga atau Al-Hadus Sasya akan menyampaikan presentasi saya tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Begitu kuat dan mengakarnya Pancasila di jiwa bangsa kita Indonesia, hingga Pancasila adalah jati diri bangsa kita sepanjang masa. Dan Pancasila bukan hanya confirm and defend saja, tapi ia lebih dari itu. Ia adalah identitas bangsa Indonesia untuk selama-lamanya dan akan terus berjaya di kalangan Indonesia dan akan terus berjaya sepanjang masa. Kemudian Pancasila menurut dengan sejarahnya, yakni yang pertama Pancasila Prakemerdekaan. Di sini Dr. Rajiman Widyo Diningrat selaku Ketua BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar negara dan rumusan-rumusan negara. Kemudian di sini juga ada Mr. Muhammad Yamin, dan sidang BPUPKI ini terjadi pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Kemudian ada pelopor negara, yakni Mr. Muhammad Yamin. Beliau berpendapat tentang dasar negara dan beliau merumuskan beberapa rumusan, yakni yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Kemudian di keesokan harinya pada tanggal 30 Mei 1945 disusul oleh Profesor Dr. Supomo, yang beliau juga mencalonkan atau mengemukakan calon rumusan dasar negara, yakni teori-teori yang beliau sampaikan. Yang pertama ialah teori negara perseorangan atau individualis, yang kedua adalah paham negara kelas, dan yang terakhir paham negara integralistik. Kemudian di keesokan harinya pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden pertama kita menyampaikan 5 usulan atau 5 rumusan dasar negara yang ia sampaikan ketika berada di sidang BPUPKI tersebut. Yakni yang pertama ialah nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme, yang ketiga mufakat, dan keempat kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian usulan atau permintaan Dr. Rajiman Widyo Diningrat inilah figur-figur negarawan mulai menyatukan rumusan-rumusan yang beliau sampaikan yang terdapat di sidang BPUPKI ini yang berlangsung pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Kemudian Insinyur Soekarno menyatakan 5 rumusan tersebut dan menjelaskan apa saja yang terkandung dalam 5 rumusan tersebut. Kemudian beliau juga menawarkan beberapa bilangan yang sekiranya ada beberapa pihak yang tidak menyukai angka bilangan 5. Yakni beliau juga menyampaikan Trisila dan Ekasila. Trisila ini ada yang meliputi, yang pertama ialah sosionasionalisme, yang kedua sosiodemokrasi, dan yang ketiga ketuhanan. Dan yang beliau sebutkan yakni Ekasila, yang artinya gotong royong. Mengapa? Karena beliau menganggap Indonesia sangat membutuhkan kebersamaan dan persatuan, yakni gotong royong. Kemudian pada tanggal inilah, tapi pada sidang tersebut bukan Ekasila ataupun Trisila yang beliau pilih, melainkan Pancasila. Kemudian
setelah sidang pertama BPUPKI dilaksanakan, terjadi perdebatan yang sangat sengit di antara anggota-anggota sidang di BPUPKI. Mengapa? Karena anggota tersebut bukan hanya dari satu kalangan saja, melainkan ada elit nasionalis netral agama, kemudian ada elit nasionalis agama Muslim, dan yang terakhir elit nasionalis Kristen. Dan di sini juga menurut Ong Hokam dan Andi Ahdian berpendapat bahwa Pancasila tidak lebih sebagai kontrak sosial. Hal tersebut ditunjukkan oleh sengitnya perdebatan antara anggota satu dengan anggota kedua dan pada sidang tersebut, dan juga beberapa negosiasi yang terjadi pada tubuh BPUPKI dan PKI ketika menyepakati dasar negara yang kelak digunakan untuk Indonesia merdeka. Kemudian di sini juga ada Pancasila di era kemerdekaan yang terjadi pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom yang dijatuhkan di kota Hiroshima yang dijatuhkan oleh negara Amerika Serikat hingga membuat menurunnya moral para tentara Inggris, sehingga pada saat itu juga lah, sehari sebelum sidang terlaksana, juga ada pergantian nama dari BPUPKI menjadi PPKI. Mengapa? Karena ini menegaskan keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka. Jadi kemudian untuk merealisasi tekad tersebut, maka pada tanggal 16 Agustus 1945, perundingan antara golongan tua dan golongan muda ini dikumpulkan untuk kembali menyusun teks proklamasi yang akan dibuat untuk merdeka yang berlangsung singkat. Jadi hal ini terjadi pada pukul 2.00 hingga 4.00 dini hari. Kemudian awal dekade tahun 1950-an juga muncul inisiatif dan sejumlah tokoh yang hendak melakukan interpretasi ulang terhadap Pancasila. Yakni juga ada beberapa perbedaan pendapat, yang diantaranya ada dua kubu. Yang pertama berpendapat bahwa beberapa tokoh berusaha menempatkan Pancasila sebagai sekadar kompromi politik dan atau kontrak sosial. Kemudian juga mereka memandang Pancasila tidak hanya menjadikan kompromi sosial saja, melainkan juga menjadikan sebuah filsafat sosial atau Weltanschauung. Kemudian pendapat kedua, yakni berpendapat bahwa Pancasila adalah sebuah kompromi politik yang dasar argumentasinya adalah fakta yang muncul dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Pancasila pada saat itu benar-benar merupakan kompromi politik di antara golongan-golongan nasionalis netral agama, yakni ada Sidik Jojo Sukarto dan Sultan Takdir Alian Syahbana dan kawan-kawan. Kemudian ada nasionalis Islam, yakni Hamka, Syaifuddin Zuhri sampai Muhammad Nasir dan kawan-kawan. Kemudian Pancasila era Orde Lama, terdapat dua pandangan besar yang terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden ini. Kemudian pandangan tersebut yaitu mereka yang memenuhi anjuran presiden atau pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Sedangkan pihak lainnya menyetujui kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tanpa cadangan, yang artinya dengan Pancasila seperti yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang disahkan PKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Namun kedua usulan ini tidak mencapai quorum
di keputusan sidang konstituenti, Presiden mengumumkan secara resmi pada tanggal 5 Juli 1959, yakni pukul 17.00 di depan Istana Merdeka. Dekret Presiden ini yang berbunyi yang pertama ialah pembubaran konstituenti, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku, dan yang terakhir ialah pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Kemudian Pancasila era reformasi. Saat Orde Baru tumbang, muncul fobia terhadap Pancasila. Dasar negara itu untuk sementara waktu seolah-olah dilupakan karena hampir selalu identik dengan rezim Orde Baru. Dasar negara itu berubah menjadi ideologi tunggal dan satu-satunya sumber Orde Baru. Sumber nilai atau dasar yang kebenaran serta kebenaran. Nilai-nilai itu selalu ditanam di benak masyarakat melalui indoktrinasi. Awalnya memang tidak tampak salah satu dampak negatif dari hal tersebut. Tapi semakin hari semakin lambat laun, hal ini sangat makin terasa dan berdampak sangat fatal terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Namun demikian, kesepakatan Pancasila menjadi asas tunggal, menjadi dasar negara Republik Indonesia secara normatif tercantum dalam ketetapan MPR. Ketetapan MPR ini terdapat pada nomor 18/MPRN/1998. Pasal 1 menyebutkan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketetapan ini terus dipertahankan meskipun ketika itu Indonesia akan menghadapi amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lebih dari itu, MPR RI melakukan kegiatan sosialisasi mengenai nilai-nilai Pancasila yang dikenal dengan sebutan 4 pilar kebangsaan, yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang terakhir Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.